Pertama sekali, tak henti-hentinya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah telah mengizinkan kita semua untuk berdiri di hadapan bukit surga Allah Subhanahu wa taala. Bukit surga jemaah sekalian. Inilah bukit Uhud jemaah sekalian. Kenapa bukit surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Uhud jabalun min jibali jannah. Bukit Uhud adalah salah satu di antara bukit yang ada di dalam surga. Bukit Uhud ini jemaah sekalian, dia berdiri sendiri, tak campur dengan bukit yang lain. Karena bukit Uhud ini akan berada di depan pintu surga nanti di yaumul qiyamah. Mata yang pernah melihat hari ini, maka mata itu juga nanti akan ditunjukkan oleh Allah bukit Uhud di depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, bukit Uhud ini jemaah sekalian agak kemerah-merahan. Di dalam sejarah disebutkan bekas daripada darah-darah syuhada Uhud. Bukit Uhud ini jemaah sekalian tinggi 1050 meter dan panjangnya 9 km jemaah sekalian. Dan bukit Uhud inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, Uhud yang mencintai kami dan kami pun mencintai bukit Uhud. Jemaah yang kami muliakan, peperangan Uhud ini adalah peperangan cinta jemaah sekalian. Kenapa peperangan cinta jemaah sekalian? Karena seluruh sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi pada waktu itu jemaah sekalian, mereka tak mau tahu apa yang berlaku dalam tempat ini jemaah sekalian. Apakah lehernya dipotong oleh kafir Quraisy, badannya dipotong kecil-kecil oleh kafir Quraisy, dagingnya dipotong atau dimakan oleh burung-burung, semua mereka tak mau tahu, karena mereka semua sudah dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Uhud ini adalah peperangan cinta jemaah sekalian. Apabila Rasulullah SAW mendengar ada 3.000 orang kafir Quraisy yang akan datang di Madinah, pertama ingin membunuh Nabi SAW, yang kedua ingin membunuh para sahabat, yang ketiga ingin menghilangkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Apabila Rasulullah mendengar seperti itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW hanya bisa mengumpulkan 1.000 orang untuk melawan 3.000 orang kafir Quraisy Mekah. Sebelum datang tempat ini jemaah sekalian, Rasulullah SAW di Masjid Nabawi bermusyawarah bagaimana cara menghadapi musuh yang banyak. Rasulullah cadangkan pada waktu itu, wahai seluruh sahabatku, lebih baik kita menghadapi musuh di dalam kota Madinah di sekitar Masjid Nabawi, agar semua wanita-wanita kita nanti bisa membantu mengambil batu naik ke atas atap rumah mereka, lalu saja orang kafir Quraisy mereka bisa melemparkan batu di atas kepala mereka. Tapi arahan daripada Nabi tidak diterima pada waktu itu jemaah sekalian. Generasi muda pada waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, lebih baik kita menghadapi musuh di luar kota Madinah, di sini, agar tidak mengganggu wanita-wanita kita nanti. Apabila arahan daripada Nabi tidak diterima, apakah Rasulullah SAW marah? Tidak. Justru Rasulullah SAW senyum. Dan Rasulullah SAW mengatakan, demi kebaikan bersama, demi kemaslahatan bersama, demi kemenangan bersama, kita akan pergi ke bukit Uhud sana, kata Nabi SAW. Selepas dia menyampaikan kalimat itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW tinggalkan kumpulan, masuk ke dalam bilik. Lama sekali Rasulullah dalam bilik jemaah sekalian, sehingga seluruh sahabat-sahabat bertanya, ada apa dengan Nabi? Satu orang mengatakan mungkin Rasulullah marah karena kita tidak mengikuti arahan daripadanya. Satu orang lagi mengatakan mungkin Rasulullah sedang memohon berdoa pada Allah agar dimenangkan dalam peperangan Uhud ini. Selepas lama jemaah sekalian, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul semula di hadapan mereka, sudah dalam berpakaian perang jemaah sekalian. Ternyata jemaah sekalian, Rasulullah tinggalkan kumpulan itu hanya mengganti pakaian biasa dengan berpakaian perang jemaah sekalian. Apabila seluruh sahabat melihat Rasulullah SAW sudah siap untuk berperang jemaah sekalian, semua sahabat menyambut kedatangan Nabi dengan teriakan Allahu Akbar. Dan sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak memaksa engkau untuk berperang bersama dengan Nabi, bersama dengan kami. Perintahkan kepada kami agar kami dapat membunuh 3.000 orang kafir Quraisy yang datang daripada Mekah. Buka kembali pakaian kamu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang Nabi dan Rasul sudah berpakaian seperti ini, tidak mungkin akan dilepaskan semula sebelum berhadapan dengan musuh. Rasulullah mengatakan, jom kita akan pergi ke bukit Uhud sana. Peperangan Uhud ini adalah peperangan cinta jemaah sekalian. Dalam perjalanan daripada Masjid Nabawi ke bukit Uhud ini jemaah sekalian, keluarlah 300 orang yang munafik kepada Nabi SAW. Jadi yang sampai tempat ini jemaah sekalian hanya 700 orang saja untuk melawan 3.000 orang kafir Quraisy yang datang daripada Makkah jemaah sekalian. Apabila tiba di tempat ini jemaah sekalian, Rasulullah SAW meletakkan 50 pasukan pemanah di atas bukit kecil yang ada orang di atasnya jemaah sekalian. Ini adalah benteng daripada umat Islam, dan ini nasihat oleh Nabi SAW. Wahai seluruh sahabatku, apapun yang berlaku dengan kami di bawah, jangan turun membantu kami. Apabila saudara-saudara melihat daging kami dimakan oleh burung-burung, badan kami dipotong kecil-kecil, leher kami dipotong oleh kafir Quraisy, jangan turun membantu kami sebelum datang perintah saya yang kedua kali, kata Nabi. Mereka mengatakan samina wa ta'na ya Rasulullah.
datangnya musuh dari arah belakang teman sekalian. Datang musuh dari arah belakang. Apabila datangnya musuh yang begitu hebat, terutama sekali pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Saya bisa katakan di sini jemaah sekalian, Khalid bin Walid adalah orang hebat sebelum masuk Islam dan orang yang paling hebat apabila dia masuk dalam agama Islam jemaah sekalian. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila 700 melihat 3.000 orang kafir Quraisy yang datang begitu hebat jemaah sekalian, bukannya 700 orang ini takut jemaah sekalian, justru mereka mengatakan, wahai musuh Allah, silakan maju. Ternyata jemaah sekalian, Khalid bin Walid yang memimpin pasukan berkuda sudah mengetahui ada 50 pasukan pemanah yang diletakkan oleh Nabi SAW di atas ini jemaah sekalian. Sehingga Khalid bin Walid mengatakan kepada seluruh sahabat yang datang daripada Makkah, semuanya tunggu di sini, jangan bergerak kemana-mana. Biarkan saya dengan pasukan berkuda akan membunuh 50 pasukan pemanah. Apabila kami berjaya membunuh 50 pasukan pemanah, kami akan naik ke bendera. Saudara-saudara boleh masuk untuk membunuh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu jemaah sekalian, Khalid bin Walid mengatakan kepada seluruh sahabat-sahabat yang datang daripada Makkah, wahai Quraisy Makkah, tolong serahkan barang yang kita bawa daripada Makkah kepada kami pasukan berkuda, agar barang itu kami akan bawa dan melempar di hadapan mereka. Tujuannya apa jemaah sekalian? Khalid bin Walid ingin tahu apakah 50 pasukan pemanah terpengaruh dengan barang mereka tinggalkan atau tidak. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid mengambil semua barang-barang yang dibawa dari Makkah, lalu dia dengan pasukan berkudanya melemparkan barang-barang di sini jemaah sekalian. Lalu Khalid bin Walid pusing belakang jemaah sekalian. Apabila Khalid bin Walid berjalan jemaah sekalian, sedikit-sedikit tengok belakang, jalan lagi tengok belakang, jalan lagi tengok belakang. Tujuannya apa jemaah sekalian? Khalid bin Walid ingin meyakinkan apakah 50 pasukan pemanah terpengaruh dengan barang mereka tinggalkan atau tidak. 40 orang turun jemaah sekalian. 10 orang mengatakan jangan kita tinggalkan tempat ini sebelum datang perintah Rasulullah yang kedua kali. Tapi 40 orang mengatakan ghanimah, harta, bila lagi kita bisa mendapatkan harta yang banyak selain daripada hari ini. Khalid bin Walid dari jauh jemaah sekalian melihat kekosongan daripada benteng ini sudah senyum. Tiba-tiba Khalid bin Walid datang dari belakang jemaah sekalian. Dia membunuh 10 orang tak turun, dan juga dia membunuh 40 orang turun, 50 orang mati, dan ditambah dengan 20 orang, jumlah 70 orang jemaah sekalian. Jemaah lihat, peperangan Uhud ini sebenarnya tidak akan terjadi kalau seandainya tidak ada dendam dari seorang wanita bernama Hindun jemaah sekalian. Hindun inilah yang berkeras jemaah sekalian, karena dalam peperangan pertama yaitu peperangan Badar, banyak sekali keluarganya Hindun dibunuh oleh umat Islam pada waktu itu. Bapa saudara dia, adik dia, saudara-saudara dia, jiran dan tetangga dia, semuanya dibunuh oleh umat Islam pada waktu itu jemaah sekalian. Hindun inilah yang berkeras untuk datang membunuh Nabi SAW dan para sahabat. Tapi sebelum datang ke tempat ini jemaah sekalian, Hindun tadi berjumpa dengan pembesar kafir Quraisy, Abu Sufyan jemaah sekalian. Dia mengatakan, wahai Abu Sufyan, tolong bantu saya, arahkan seluruh kafir Quraisy Mekah pergi ke Madinah untuk membunuh Nabi SAW dan para sahabatnya. Apa jawaban pembesar kafir Quraisy? Apa jawaban Abu Sufyan? Jangan wahai Hindun, karena kita tidak sanggup untuk melawan Muhammad. Muhammad itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan pembesar kafir Quraisy mengatakan Muhammad dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Hindun mendengar jawaban pembesar kafir Quraisy jemaah sekalian, panas telinganya Hindun jemaah sekalian, dan dia mengatakan, wahai Abu Sufyan, hari ini kita akan tukar baju kita. Baju kamu, buka baju kamu, biar saya akan pakai, dan baju saya ini kamu pakai, biar kamu jadi seorang wanita yang tidak bisa apa-apa. Begitu kerasnya Hindun jemaah sekalian. Begitu kerasnya Hindun jemaah sekalian. Dia menghina Abu Sufyan yang tidak mau membantu dia. Buka pakaian kamu, biar saya pakai, dan pakaian saya kamu akan pakai. Begitu itu. Marah Hindun jemaah sekalian. Selepas itu Abu Sufyan pergi, dan pada waktu itulah Hindun lagi berfikir, tidak mungkin saya sebagai seorang wanita dapat membunuh orang-orang hebat dalam agama Islam. Maka Hindun tadi mencari seorang budak bernama Wahsi, berbadan tinggi dan berkulit hitam, dilatih oleh Hindun untuk melepaskan anak tombak jemaah sekalian. Apabila sudah selesai dilatih jemaah sekalian, Hindun tadi menasihat kepada Wahsi, wahai Wahsi, dalam peperangan Uhud saya tugaskan kamu hanya satu manusia saja, yaitu bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Apabila kamu berjaya membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pertama akan kumerdekakan kamu, yang kedua akan kuberi hadiah 100 onta yang gemuk-gemuk, yang ketiga kami akan hamparkan kasur, semua wanita akan tidur, kamu tinggal pilih wanita yang kamu suka untuk tidur bersama-sama bagaikan suami dan istri. Inilah kejahatan seorang wanita bernama Hindun pada waktu itu jemaah sekalian. Untuk mendapatkan 3 hadiah besar ini jemaah sekalian, siang dan malam Wahsi tadi melatih dirinya untuk melepaskan anak tombak, dan itu yang berlaku jemaah sekalian. Pada waktu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib membunuh satu persatu orang-orang dari kafir Quraisy, maka Wahsi tadi sedang mencari peluang untuk melepaskan anak tombak kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Apabila sudah dekat jemaah sekalian, Wahsi tadi mengangkat anak tombaknya, dia melempar ke arah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kena ke bawah pusatnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Apabila Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib terasa sakit jemaah sekalian, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib mengadu kepada Allah, ya Allah, coba lihat orang kafir Quraisy memperlakukan kasar terhadap bapa saudara Nabi.
10 menit selepas itu jemaah sekalian, Sayyidina Hamzah tadi jatuh dan mati. Apabila sudah diyakini mati jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Hendon jemaah sekalian? Dia datang dengan kasarnya, dia menginjakkan kaki yang kotor kepada jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan itu saja jemaah sekalian, Hendon tadi mengeluarkan pisau jemaah sekalian. Dia memotong hidung dan telinga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib di hadapan orang banyak. Hidung dan telinga ini jemaah sekalian dipotong kecil-kecil oleh Hendon, dibagikan kepada wanita-wanita untuk dihadirkan anten dan kalung pada waktu itu jemaah sekalian. Bukan itu saja jemaah sekalian, Hendon marah jemaah sekalian. Dia mengeluarkan pisau lebih tajam lagi, dia membelah perut Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib bagaikan kambing jemaah sekalian. Dia menarik jantungnya. Lalu dia mengambil satu kumpulan daging, dipotong kecil-kecil oleh Hendon. Dia mencoba untuk masukkan daging ini ke dalam mulutnya, tapi Allah tidak mengizinkan daging yang mulia untuk masuk ke dalam mulut seorang wanita bernama Hendon. Lalu dia muntah semula jemaah sekalian. Satu orang melihat dan mengatakan, kenapa kita biarkan jasad yang mulia ini dihancurkan oleh seorang wanita bernama Hendon? Kenapa kita tidak memberitahukan kepada Nabi SAW? Maka salah seorang sahabat pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Apabila sahabat tadi berjumpa dengan Nabi SAW, sahabat tadi tidak mengeluarkan satu kalimat apapun dari mulutnya kecuali menangis dan memeluk Nabi SAW. Rasulullah bertanya, kenapa kamu menangis wahai saudaraku? Dia tidak menjawab. Dia tidak menjawab jemaah sekalian. Sehingga Nabi SAW mengatakan, saya tidak pernah melihat kamu menangis seperti ini. Tolong ceritakan kepada saya apa sebenarnya yang berlaku. Maka sahabat tadi sambil memeluk Nabi, sambil menangis, ya Rasulullah, bapa engkau sudah mati ya Rasulullah. Sayyidina Hamzah sudah mati ya Rasulullah. Hidung dan telinganya sudah tak ada lagi ya Rasulullah. Perutnya sudah dibelah ya Rasulullah. Jantungnya sudah ditarik ya Rasulullah. Dagingnya sudah dipotong kecil-kecil ya Rasulullah. Apabila Rasulullah mendengar seperti itu sama sekali, Rasulullah itu dan mengatakan, ya Allah, coba lihat orang kafir Quraisy memperlakukan kasar terhadap bapa saudara saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, tolong bawa saya ingin melihat di mana bapa saya yang sudah dihancurkan oleh Hendon itu. Maka Rasulullah SAW lari daripada sana jemaah sekalian 1 meter jemaah sekalian. Di sini Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, di sini Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengenal lagi ayah dia karena sudah penuh dengan darah jemaah sekalian. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, di mana bapa saudara yang saya kamu ceritakan itu? Ya Rasulullah, di hadapan engkau telah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Apabila Rasulullah mengetahui bahawa orang yang dia tidak kenal itu adalah ayah dia, maka Rasulullah SAW berteriak menangis sekalian sambil memeluk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu mengatakan, ya Allah, coba lihat orang kafir Quraisy menghancurkan seluruh tubuh bapa saya. Maka Rasulullah SAW sambil mengambil semua daging-daging muntah Hendon tadi, dimasukkan semula ke dalam perut Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Itulah matinya bapa saudara Nabi yang membela Nabi dari kecil sehingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala, 43 tahun selepas itu jemaah sekalian, 43 tahun selepas itu, di sini ada banjir yang besar sekali. Jadi banjir itulah yang mengangkat seluruh 70 syuhada, termasuk diantaranya bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Subhanallah jemaah sekalian, darah masih mengalir lagi. 43 tahun jemaah sekalian, daging yang dimuntah oleh Hendon tadi seakan-akan bergerak, seakan-akan memberitahu kepada penduduk Madinah, saya adalah bapa saudara Nabi, saya adalah bapa saudara Nabi. Maka mereka semua mengangkat seluruhnya, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, diletakkan. Sebentar lagi kita akan mengucap salam kepada jemaah sekalian. Itu yang pertama jemaah sekalian, mohon kesabaran. Yang kedua jemaah sekalian, di sini ada satu wanita tua. Ada satu wanita tua hebat di sini jemaah sekalian. Dalam peperangan Uhud ini dia tidak memiliki harta apapun untuk membantu Nabi SAW, tapi masih dia memiliki ayah, masih memiliki suami, masih memiliki putra. Ketiga-tiganya dikirim bersama dengan Nabi SAW, dan ketiga-tiganya mati dalam peperangan Uhud ini jemaah sekalian. Habis semua. Apabila wanita tua ini mati jemaah sekalian, keluarganya mati jemaah sekalian, ayahnya sudah dibunuh, suaminya sudah dibunuh, putranya sudah dibunuh, apakah wanita tua ini marah jemaah sekalian? Tidak. Justru dia senyum lebar jemaah sekalian. Dia senyum jemaah sekalian. Apabila sudah selesai semua peperangan jemaah sekalian, semua orang balik ke rumah masing-masing. Wanita tua tadi bertanya kepada seluruh sahabat-sahabat, bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Yang dia tanya Rasulullah jemaah sekalian. Maka salah seorang sahabat mengenal bunda ini mengatakan, wahai bunda, kenapa kamu tanya Rasulullah? Kenapa kamu tidak tanya suami kamu sudah dibunuh, ayah kamu sudah dibunuh, putra kamu sudah dibunuh? Apa jawaban wanita jemaah sekalian? Saya tidak ada urusan dengan ayah saya. Saya tidak ada urusan dengan suami saya. Saya tidak ada urusan dengan putra saya. Karena ketiga-tiganya akan berdiri di depan pintu surga, akan menyambut kedatangan saya. Mereka semua akan memeluk saya. Kami semua akan masuk bersama-sama ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tanya saya tentang ayah, saya sudah korbankan untuk mati Islam. Jangan tanya saya tentang suami, saya sudah korbankan untuk mati Islam. Jangan tanya saya tentang putra, saya sudah korbankan untuk mati Islam. Karena ketiga-tiganya akan berdiri di depan pintu surga, akan
menarik saya, memeluk saya, kami berdapat semuanya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya wanita di jemaah sekalian. Bangga suaminya dikorbankan untuk umat Islam, bangga bapaknya dikorbankan untuk umat Islam, bangga putranya dikorbankan untuk umat Islam jemaah sekalian. Begitulah kehebatan dari para sahabat-sahabat. Tak punya harta untuk membantu Nabi, tapi dia korbankan semua yang dimiliki, termasuk ayah, suami dan putranya jemaah sekalian. Yang terakhir jemaah sekalian, dalam peperangan Uhud ini jemaah sekalian ada satu pengantin baru. Satu pengantin baru yang terbunuh dalam peperangan Uhud ini jemaah sekalian. Siapa dia jemaah sekalian? Dia bernama Handolah. Pada waktu malam pertama tidur bersama dengan istrinya jemaah sekalian, tiba-tiba kedua pengantin baru jemaah sekalian mendengar teriakan jihad, jihad, jihad dalam peperangan Uhud ini. Maka istrinya menolak perut daripada suaminya dan mengatakan, wahai suamiku tercinta, apakah engkau mendengar suara jihad itu? Ya, saya dengar. Kalau seandainya kamu dengar suara jihad, itu adalah panggilan Nabi SAW. Tinggalkan saya sendiri dalam kamar ini. Saya tidak mau bersenang-senang dengan kamu. Tinggalkan saya, bantu Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah SAW disakiti ataupun dibunuh. Maka dia tinggalkan istrinya sebelum mandi junub lagi jemaah sekalian. Sebelum mandi junub jemaah sekalian, dalam pikiran dia jemaah sekalian, saya pasti akan bunuh orang hebat dalam kafir Quraisy. Tapi sebelum dia membunuh jemaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy terlebih awal membunuh pengantin baru ini jemaah sekalian. Apabila pengantin ini mati jemaah sekalian, bumi ini telah segelap jemaah sekalian. Ternyata jemaah sekalian, seluruh malaikat-malaikat berebut membawa air untuk mandi junubkan Handolah ini jemaah sekalian. Tidak ada satupun manusia dulu, sekarang dan akan datang yang akan dimandikan oleh malaikat, yang akan dimandi junubkan oleh malaikat, kecuali Handolah tadi jemaah sekalian. Hasil daripada malam pertama jemaah sekalian, istrinya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah. Apabila Abdullah sudah besar jemaah sekalian, dia bangga terhadap teman-teman sebayanya. Dia mengatakan, saya adalah orang yang dimandikan malaikat, saya adalah orang yang dimandikan malaikat. Bangga seorang anak memiliki ayah seperti itu jemaah sekalian. Saya menasihati diri saya dan seluruh jemaah laki-laki yang ada di hadapan saya, mohon maaf jemaah sekalian. Kalau seandainya jemaah laki-laki semua sayang kepada anak dan istri, lakukan perbuatan baik sebelum kita meninggalkan dunia ini jemaah sekalian, agar mereka nanti bangga terhadap orang-orang di kampung. Orang-orang kampung pasti mengatakan, coba lihat suami kamu itu baik, ayah kamu sudah baik. Tapi kalau seandainya kita tinggalkan mereka dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sama dengan kita memalukan anak dan istri selama hidupnya di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kampung sudah pasti akan mengatakan, coba lihat suami kamu itu jahat, ayah kamu itu sudah jahat jemaah sekalian. Sebelum itu semua jemaah sekalian, mari kita munculkan semula cinta kasih sayang kepada anak dan istri, dan anak dan istri mencintai dan sayang kepada suami tercinta.